Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Yang diberkati sepanjang minggu melambaikan tangan. Semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum itu kita berdoa dulu. Ya Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami boleh kembali duduk diam di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang bertata dalam setiap puji-pujian kami. Dan juga Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk menjamah setiap hati kami Bapa. Karena kami datang Tuhan membawa setiap kerinduan kami. Kami mau diisi dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan ibadah ini Bapa mulai dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Yes.
firman Tuhan saja katakan, Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan Yes Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan Engkau. karyamu, indah bagiku, kasih yang Menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa kami bawa hati kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Bahwa ku erat di hadirat Yesus, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku Tuhan bawa di hadirat-Mu. hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa Hatiku kami membawa setiap hati kami Tuhan yang Engkau di hidup, hanya Engkau satu Tuhan. Yesusku, Kau terindah, Selamanya ku menyembahmu. ku membawa hidup, Inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah,
Yes Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami membawa hati kami Tuhan, kami membawa hidup kami Tuhan di hadirat-Mu Bapa. Mari Engkau yang rindu menyembah Tuhan, mari sembah Dia, angkat pujian-Mu, angkat syukur-Mu. Ia menantikan Engkau, Ia mendengarkan setiap kata-kata-Mu, seruan-Mu. Mari sembah Dia, tidak ada yang berdiam diri. Ini waktu kita mau menyembah Dia, sebab Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, Dia sangat baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari menikmati hadirat-Nya. Yes, Ia Bapa yang baik, Ia Allah yang setia. Tiada Bapa seperti Dia di bumi ini. Yes. Haleluya Tuhan. Mari Tuhan masuk hadirat-Nya. Haleluya. Ini momen kita bersama Dia. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu menjamah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Bekerjalah Roh Kudus sebebas-bebasnya. Kami meninggalkan setiap beban kami. Kami meninggalkan setiap luka-luka kami. Kami mau diam sebentar di hadirat Tuhan. Sebab lebih baik 1 jam saja di hadirat-Mu Tuhan, daripada 1000 hari tempat lain. Kami rasakan Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hidup kami. Bapa yang setia, kami tak bisa menjauh dari Roh-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Ini kami domba-domba-Mu Tuhan.
Engkaulah Bapa bagi kami. Kemanakah aku pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, kau sahabat kami Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga.
di hadapan Tuhan sambil kita nyanyikan pujian ini. Sungguh besar Tuhan pengorbananmu dalam hidup kami. Bahkan tak terselami kami Tuhan Yesus. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Bahkan Tuhan sudah memikirkan tentang kita. Yes. Bagiku sungguh indah. Katakan dengan iman, sungguh indah. Sungguh indah. Sekali lagi dengan keyakinan kita. Sungguh indah. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan. Sungguh indah Tuhan Yesus karyamu dalam hidup kami. Dan kini kami Tuhan Yesus mau melompat memuji menari bagimu Tuhan Yesus. Sebagai pertanda ucapan syukur kami untuk puji-pujian kami yang lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk menggerakkan setiap bagian tubuh-tubuh kami yang ingin menari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menari untuk Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan, amin. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan, kala sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan, kala sukacitaku. Haleluya, Haleluya. ku bersorak, bersorak. Tuhanku luar biasa. Haleluya, Haleluya. ku bersorak, bersorak. Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat tanganku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia Di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Oh Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia. Di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Ku bersorak. Tuhanku luar biasa. Haleluya, Haleluya. ku bersorak, Ku bersorak. Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat tanganku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Puji Namamu, ku bernasku bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Saya rindu melihat jemaat Tuhan untuk bernyanyi dan melompat, amin. Amin. Amin, sepakat ya? Sambil kita ikuti gerakan saya sendiri, boleh? Amin. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku
bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan. Sekali lagi dengan lantang kita katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, mana sukacitanya? ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, Ku rayakan kasih-Mu. angkat suaraku, puji namamu, Ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih. haleluya, 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 haleluya. haleluya, Haleluya. Sudah capek Bapak Ibu Saudaraku? Belum? Kita mau lebih sukacita, amin. amin. Kita mau melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kita, amin. Mana tepuk tangannya? Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes Eyes of my heart. I want to see. Yes. I want to see you. Lagi. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Apa? I want to see Haleluya. To see you live it up, shining in the light of your glory. Put up your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Put out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Mari jemaat Tuhan saja katakan, my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. singinglah firman Tuhan. Shining in the light of your glory, put out your power and love. We sing holy, holy, holy. Shining in the light of your glory, put out your power and love. We sing holy, holy, holy. Shining in the light of your glory, pour out your power and love. We sing holy, holy, holy. I want to see you. Sebab kami ingin Tuhan membuka mata hati kami, supaya kami Tuhan bisa melihat kemuliaan dalam hidup kami Tuhan. Yes. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. We sing holy, holy.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengundang sekolah minggu. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Dia sayang anaknya. Mari kita sama-sama bersatu hati. Ya Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas setiap anak-anak di tempat ini juga Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang mengasihi setiap mereka, Engkau yang setiap memberkati setiap mereka, Engkau yang melindungi, menyertai Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau yang memilih mereka satu persatu Tuhan. Biarlah kiranya kasih-Mu selalu melingkupi setiap mereka. Kasih-Mu juga Tuhan yang selalu ada Tuhan dalam setiap diri mereka Tuhan. Biar kiranya mereka bisa tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang sukses Tuhan saat mereka besar nanti, dan menjadi anak-anak yang akan melayani-Mu Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu ada bagi setiap mereka Tuhan, dalam keadaan senang maupun susah Tuhan, dalam keadaan apapun itu Tuhan, yang Kau selalu melindungi, menyertai setiap mereka. Kiranya Kau berkati Tuhan setiap orang tua. Biarlah kiranya orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, yang bisa didik setiap mereka dengan baik, menjadi contoh yang baik, agar mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa ya Tuhan. Kau juga berkati setiap tenaga pengajar di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ajari Tuhan pada setiap anak-anak itu Tuhan, bisa menjadi berkat bagi mereka, setiap mereka bisa bertumbuh Tuhan, lebih dekat lagi padamu. Kami serahkan setiap anak-anak tempat ini dalam tangan-Mu, serahkan setiap mereka, akhirnya Kau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita memberkati anak-anak ini, kita katakan Amin. Sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita memberikan korban persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Kami boleh Tuhan duduk diam sebentar Tuhan Yesus, mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditabur boleh tumbuh dan berakar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh disampaikan dengan sesuai kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami sebagai ucapan syukur kami Bapa. Kami mau memberikan dengan sukacita kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, Engkau yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami siap memberi haleluya. Amin. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku
Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang saat keadaanku tak sejalan denganmu, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Saat keadaanku tak sejalan denganmu, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku tak sejalan denganmu, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang Mari kita menyanyikan pujian ini dengan lembut. Kita katakan, saat keadaanku tak sejalan denganmu, saat keadaan kami Tuhan tak sejalan dengan kami mau tetap bersyukur Tuhan. hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik.
Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami saat ini ada duduk diam, mau mendengar firman-Mu, yang memberitakan dan yang mendengar sama-sama Tuhan ubahkan, sama-sama Tuhan layakkan. Sehingga kami dapat benar-benar Tuhan menikmati apa yang Tuhan sajikan, makanan rohani bagi setiap kami. Biarlah hati kami tetap teduh, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau duduk diam mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati penyampaian firman pada siang hari ini, awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk beri salam kanan kiri, katakan kamu diberkati. Haleluya. Iya, boleh duduk. Shalom buat kita semua. Kurang kuat. Shalom. Ini adalah penyampaian firman paling berat. Mengapa berat? Bukan materinya, tetapi jemaatnya. Karena di penghujung bulan. Siapa yang sudah gajian? Gak ada? Oh, cuman Andreas ya. Haleluya. Kemarin makan bakso kita ya. Jadi hari ini adalah hari penghujung di bulan Agustus, nggak berasa kita sudah melewati 8 bulan saudara di tahun 2025. Coba tanya kanan kirinya, selama 2025 berkat Tuhan apa yang sudah kamu terima? Coba tengok kanan kiri, berkat apa yang kamu terima? Deborah sama Mak Dunov ya, lirikannya beda. Lirikan semalam habis dimarahin si bos. Saya mau tanya di sini apa ada jemaat baru yang pertama kali ibadah pada siang hari ini? Semua jemaat oh ada satu ya Ibu ya. Haleluya. Shalom. Ibu siapa namanya? Hah? Nita, Ibu Nita. Oh, ada 2 Nita berarti di tempat ini. Haleluya. Jadi boru apa Ibu? Orang Dayak, Kalimantan. Oh, iya ya. Orang Dayak, mantap, mantap, mantap. Jadi sini semakin lengkap ya. Ada yang dari NTT masih berlibur dia keluar kota. Sekarang lagi banyak yang pulang kampung mahasiswa ya. Dari NTT ada, dari Nias nggak usah tanya, dari suku Batak banyak, Karo ada, Jawa ada, Manado ada. Haleluya, tepuk tangan untuk kita semua. Saya lagi menantikan yang dari Papua. Ambon, Papua itu yang belum ada ya. Ada semua di sini, luar biasa. Itulah kita Gereja Betani Indonesia. Kita semua sama di mata Tuhan. Amin. Jadi saudara, sebelum masuk ke tema firman, sedikit saya sampaikan, kita harus mulai berdoa bagi bangsa ini. Amin. Mungkin kalau ada yang ingat, sedikit ya yang datang waktu itu lagi sepi, Mak Dunov salah satunya, di doa malam Tuhan taruh di hati saya berdoa bagi bangsa. Padahal waktu itu kerusuhan belum besar gitu. Dan sekarang ternyata betul. Jadi gak pernah kebetulan gitu. Amin. Waktu doa malam Tuhan taruh. Gak ada hujan, gak ada angin. Ketika saya siapkan firman Tuhan, Tuhan taruh dengan kuat. Berdoa bagi bangsa. Akhirnya saya jelaskan bagaimana bangsa kita harus mengalami pertobatan. Bangsa ini susah untuk dipulihkan ketika masyarakatnya gak mau bertobat. Amin. Semalam luar biasa ya. Rumah anggota DPR diserbu. Pertama kalinya saudara sepanjang sejarah anggota DPR di satu persatu. Perampasan aset gak perlu undang-undangnya, langsung dirampas semuanya ya. Jadi kemarin saya ngobrol-ngobrol sama seorang hamba Tuhan, punya pemikiran sama saya. Selama ini saya sampaikan ke beberapa orang, belum ada yang sama pendapatnya sama saya belum tanya ke dia, dia udah cerita. Pak, menurut Bapak siapa yang salah negara kita kayak gini? Saya jawab, rakyat. Betul Pak. Nah Bapak tahu gak, dia ngomong ke saya gitu, Bapak tahu gak kenapa kok rakyat yang salah? Semalam baru hari Sabtu kemarin. Karena ini, dulu rakyat mayoritas memilih karena berjoget. Sekarang ketika anggota DPR berjoget, kok disalahkan? Kan jadi karena berjoget. Seandainya dulu kampanyenya nggak ada joget sama sekali, nggak mungkin kepikiran di dalam ruang apa itu? Ruang parlemen, itu berjoget. Nah itulah, jadi dari sini saya ingin sampaikan, saya posting juga di Instagram bahwa kita jangan sampai ikut-ikutan rusuh, amin.
Senggol kanan kiri apalagi yang mahasiswa ini ya, darah muda. Jangan ya Dek ya, jangan bilang. Amin. Fokus kita memang ini proses pendewasaan dari Tuhan. Ketika saya doa, bangsa kita harus dewasa. Bangsa kita harus mulai punya hati itu yang lemah lembut ketika mau memilih pemimpin, berdoa dulu. Amin. Jangan karena FOMO, jangan karena euforia. Kita harus benar berdoa. Selain berdoa, Tuhan pengen kita belajar juga. Founding father kita itu sudah menerapkan sesuatu yang sangat indah di negara ini. Ada namanya trias politika. Mungkin anak muda Gen Z banyak yang nggak tahu, saya jelaskan dikit biar nanti 2029 paham gitu. Trias politika ini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini semua adalah keseimbangan. Ketika 3 lembaga ini bersatu menjadi sebuah kekuatan, maka itu adalah kekuatan absolut. Dan ketika kekuatan absolut itu benar-benar sangat kuat, demokrasi udah nggak mungkin. Itu sangat amat tidak mungkin. Karena kekuatannya terlalu absolut. Nah, bangsa Indonesia sudah menentukan pilihan di tahun kemarin. Yang bisa kita lakukan, jangan menghujat, jangan apapun, doakan. Amin. Pokoknya doakan supaya 5 tahun pemerintahan Pak Presiden Prabowo berjalan dengan baik. Doakan DPR. Apapun sudah nasib menjadi bubur gitu ya kan. Saya paling takut ketika nanti kemarin sudah ada itu, saya videonya saya nggak tahu itu hoax atau enggak ya. Tadi pagi baru lihat salah satu mahasiswa ditembak udah. Ada yang tahu? Waktu lari pakai baju putih gitu tembak, dor langsung jatuh. Nah kalau sampai itu terjadi benar-benar kemarin ada yang kelindes kan. Kalau kelindes masih bisa mengelaknya dengan nggak sengaja, ketakutan, panik ya memang agak sengaja menurut saya tapi masih ada alasan. Tapi kalau udah menembak mati kayak dulu 98 di Trisakti itu akan membesar. Jadi jangan sampailah itu terjadi. Amin. Tugas kita berdoa. Senggol kanan kiri, sudah berdoa bagi negara belum? Tanya lagi, mau punya suami anggota DPR enggak? Semakin sering saudara berdoa bagi bangsa, jangan-jangan jodoh saudara itu anggota parlemen. Amin. Tapi parlemen yang takut akan Tuhan, yang setuju sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Jangan takut tentang politik. Saya sering ngomong politik ini karena saudara tinggal di Indonesia, politiknya masih carut marut. Jadi seolah-olah kalau ngomong politik itu jelek, negatif. Politik itu ada dalam lembaga terkecil di rumah tangga itu pasti ada politik. Amin. Pak Dunov kalau mau beli sesuatu pasti mikir dulu kan, nanti Bapak bagaimana? Itu udah berpolitik, Bu. Misalnya istri Pak Novi kan, anaknya mau minta apa Pak biasa? Tas sekolah Pak. Kalau lagi pulang ke Solo, tas sekolah. Cara mintanya kan dipikirkan dulu. Gimana caranya supaya bapakku yang tercinta ini membelikan yang terbaik. Dikusuk dulu, itu sudah berpolitik. Amin. Kemudian ketika di rumah tangga, istri, nanti kamu yang pegang uang ya. Nanti aku kerja pegang uang, yang penting bulananku jangan sampai aku ambil bagianku, suami sebagian kasih istri uang belanja. Itu juga termasuk politik. Jadi politik itu ada di setiap sendi kehidupan. Dan itu menjadi buruk ketika segelintir orang memperburuk itu. Amin. Anak-anak Tuhan ya harus tahu melek politik juga. Supaya bisa diterapkan di rumah tangga. Kita ngelihatnya jauh, wah DPR ini kayak gini. Nah pertanyaan buat kita pribadi. Mereka korupsi, mereka berjoget. Apakah di pekerjaan kita pernah nggak tertawa di atas penderitaan orang lain? Yang kedua, pernah nggak kita korupsi? Ada korupsi uang, ada korupsi waktu, korupsi segala sesuatunya. Amin. Anggota DPR itu begini. Sudahkah kita taat pada pimpinan? Nah, itu politik yang sederhana di sekitar kita harus kita terapkan. Jangan kita menuntut orang berbuat baik. Saya nggak membela anggota DPR ya. Nanti rumah saya saudara datengin. Saya nggak bela anggota DPR, amin. Cuman ini buat kita, buat saya pribadi, introspeksi, amin. Jadi mari kita belajar berdoa bagi bangsa. Besok kalau ada pemilihan umum, ada pilkada dan sebagainya, berdoa dulu sama Tuhan, buat perenungan sama-sama, amin. Beberapa orang yang ngobrol sama saya sebelum pencoblosan politik, saya udah ngomong, kalau yang ini jadi nanti negara kita bakal begini, kalau ini yang jadi bakal begini. Saya udah kasih pilihan dan sekarang
Pelan-pelan terjadi. Bukan karena saya sakti, karena waktu itu saya gumulkan. Saya pergumulkan dan Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih visi. Bukan melihat seperti dukun enggak, tapi kasih visi, kasih apa. Karena kita pergumulkan, saya yakin dan percaya enggak cuma saya. Saudara pun kalau benar-benar berdoa pasti akan dapat rema itu dari Tuhan. Amin. Kita nggak usah ngomong politik yang jauh. Itu sudah berlalu, kita harus support pemerintah yang sudah terpilih. Sekarang di keluarga kita andalkan kehidupan roh saudara. Pekerjaan ada masalah, gumulkan. Bukan berusaha menyelesaikan dengan kekuatan sendiri, pergumulkan. Doa benar-benar, nanti Tuhan akan taruh sesuatu, kita tahu endingnya. Oh ternyata Tuhan mau begini. Dan itu pasti dahsyat luar biasa. Amin. Betani, Tuhan Yesus, Medan, beri sorak-sorai yang panjang. Tanggal 31, tanggal tua, hari sudah siang. Di otak kita panggang enak kali, haleluya. Lebih enak kalau makannya ajak Pak Gembala. Jadi kita harus benar-benar, besok anak-anak baru dikabarin, besok anak-anak saya diliburkan sekolahnya karena situasi nggak kondusif. Jadi saudara, TV nasional tidak boleh menyiarkan, sekarang TikTok dan Instagram nggak bisa nge-live tentang demonstrasi. Ini kita akan masuk dalam mungkin 1 minggu ini zona buta. Zona buta kita kembali seperti 98 ketika nggak ada medsos. Kita mungkin medsos kita seperti aman, tiba-tiba saya yang paling takut kerusuhan itu datang ke dekat kita. Amin. Di Jakarta beberapa toko sudah dimulai dijarah. Jadi itulah kembali. Kalau di Jakarta itu 98 ada istilah BCA, Bank BCA ya. Jadi sasaran. Batak, Cina, Ambon. Nah, yang utama ya tentu etnis saya ya, Cinaga ya. Itu sasaran utama. Tapi berikut-berikutnya ya bisa ke gereja, ke orang-orang kita Batak. Pokoknya disebutnya BCA, Batak, Cina, Ambon. Jadi itu disusupin, saya yakin kalau adik-adik mahasiswa nggak seperti itu, tetapi ada sesuatu yang kepingin mengambil kekuasaan itu, mengirimkan provokator-provokator yang untuk menggerakkan masa ini ke arah anarkis supaya menggulingkan pemerintahan, supaya tujuannya cepat tercapai. Kalau cuma sekedar mengandalkan demo mahasiswa, dengan mahasiswa mungkin cuma hanya berteriak, berorasi, dia tahu ini pemerintah nggak bisa digoyang dan segala macam, maka pihak ini akan menerjunkan yang lebih cepat. Nah itulah yang terjadi saudara, itulah politik. Yang kuat memakan yang lemah. Nah itulah emang homo homini lupus terjadi, setiap manusia seperti itu. Maka dari itu uniknya kekristenan, cuman kekristenan yang diajarkan tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Nah itulah indahnya kekristenan. Tetapi memang susah untuk menerapkan, yang penting kita berdoa ya. Masuk ke materi, next. Bukakan ininya tolong Calvin. UMI, hari ini kita belajar mengenal diri. Amin. Kiri, tanya kamu siapa? Dia kenal dirinya? Aduh, kenal dirinya? Next. Saya punya pertanyaan buat kita semua. Lebih gampang menilai orang lain atau menilai diri sendiri? Diri sendiri ya, coba dibaca. 2, 3.
toilet kita pun bingung. Seperti bingung. Milih Tuhan mana yang benar. Bercanda ya. Jangan-jangan seperti itu nanti di generasi berikutnya. Kenapa? Di luar negeri selalu beranggapan bahwa ini itu harus kita memanusiakan manusia. Ini hal yang wajar. Dia mengenal orang lain tapi tidak mengenal dirinya sendiri. Lakukan cita-citanya mau jadi dokter. Apa saja. Aku takut kalau aku benar. Salah dan semakin salah. Jalannya berbelok jauh dari itu. Apa jadinya bangsa ini? Apa jadinya gereja ini? Apa jadinya keluarga kita? Ketika setiap individu percaya bahwa dirinya ketika benar harus maju terus, hantam terus. Pasti terjadi perpecahan. Dalam kekristenan, dalam pengembalaan saya pun belajar sesuatu yang sangat penting, yang sangat mahal. Yang saya pelajari, apa itu? Meskipun benar, apapun yang terjadi, kita tetap salah. Amin. Katakan, kita tetap salah. Senggol kanan kiri, paling enak tuh nyenggol kanan. Kau tetap salah. Aku salah, kau benar. Siap pulang gereja, kamu benar, aku salah. Haleluya. Deborah nanti punya suami, pasti kepingin punya suami yang siap untuk disalahkan. Amin. Haleluya. Saya pun juga gitu dalam rumah tangga saudara. Tipsnya cuma satu, kalau istri lagi bad mood, udahlah, gak usah dilawan. Amin. Mending kita berdebat sama dinding itu lebih mending daripada sama istri yang lagi bad. Wanita yang lagi bad mood gak usah dilawan, masuk kanan keluar kiri aja. Amin. Meskipun kadang kita ngerasa kita benar, dia salah, ya sudahlah. Jadi Pak Novi gini-gini. Raswell gitu enggak ya Pak Raswell ya? Aman ya, haleluya. Jadi saudara kita belajar sama-sama di sini mengenal diri. Next. Sukikos manusia jiwani dibaca sama-sama di 1 Korintus ini 2:3. Karakteristiknya hidup berdasarkan pikiran dan perasaan. Nah kayak tadi ngomong, orang kayak gini cenderung ngerasa paling benar. Tanpa dipimpin Roh Kudus, segala sesuatu diukur dengan logika. Tapi kan kita harus berhikmat, banyak orang Kristen ngomong kan. Kita harus berhikmat. Tapi kan sebagai orang Kristen ya iya sih, ibadah ya ibadah, pelayanan ya pelayanan. Tapi kan harus berhikmat. Tapi kan kita harus, punya logikanya di mana dan seterusnya. Sulit memahami kebenaran rohani karena nggak memiliki Roh Kudus. Jadi ini ngandalkan pikirannya sendiri. Orang kayak gini ini yang paling cepat stres. Yang paling cepat depresi. Kenapa? Karena ketika dia nggak mengenal Roh Kudus, dia mengandalkan kekuatan sendiri, ketika suatu hari itu nggak berjalan sesuai rencananya, dia akan frustasi. Jadi ini orang yang mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan logika sendiri. Pikiran sendiri aja. Nah, contoh, orang yang lebih percaya ramalan, filsafat dunia, tren. Nah ini yang paling bahaya ya zaman sekarang ya. Banyak sekali sekarang anak-anak Tuhan, tren. Banyak gereja lomba sekarang.
bikin tren-tren terbaik untuk ibadah Natal, ibadah Paskah, ibadah hari Minggu, gedungnya dibikin supaya ngetren, supaya paling keren dan seterusnya, sehingga itu semua baik, tetapi ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, jangan sampai di gereja ini pun juga dengan segala fasilitasnya kita berfokus pada fasilitas, kita kehilangan Yesus di dalam. Amin. Lebih banyak membaca motivasi. Jadi motivator-motivator ketika ngomong lebih diaminkan. Ketika gembalanya kasih nasihat, masuk kanan keluar kiri. Ketika motivator menegur dengan rendah hati diterima. Ketika gembalanya menegur dengan keras hati ditentangnya. Jadi inilah manusia-manusia yang mengandalkan pikiran sendiri. Amin. Jangan pernah jadi manusia yang ngerasa, aku sadar kok kalau aku salah kapan. Amin. Kalau saudara sadar, selalu sadar ketika saudara berbuat salah, artinya saudara akan hidup benar 100% tanpa celah, tanpa dosa. Kita seringkali nggak sadar, saya pun kadang ngomong sesuatu, ada yang baper karena omongan saya telaah, seharian saya telaah, saya nggak menemukan kesalahan di omongan saya, tapi ya udahlah, salah lah. Tetap saya voniskan, ya udahlah, saya salah lah, buktinya ada korbannya gitu kan. Kok ketawa Vera? Ya udah buktinya ada korbannya, ya udahlah. Kadang saya mikir, saya perkata saya belah, saya jadikan kalimat aktif, saya jadikan puter jadi kalimat pasif, kemudian saya garuk-garuk. Manalah salahku, apa salahku dan apa dosaku hidupku gitu ya. Jadi bingung. Tapi ya udah, tapi dalam Tuhan saya belajar, ya sudah, saya yang salah. Amin. Karena ketika saya ngomong, ya udah, aku yang salah, berhenti sampai di situ. Amin. Ketika saya tetap ngomong, mana salahku? Jelaskan. Kita ajak ngomong, kita ajak diskusi, kita ajak debat, kita klarifikasi, kita gini, panjang. Menghabiskan banyak energi dan biaya. Menghabiskan waktu-waktu kita terbuang karena kita susah tidur. Jadi paling enak apa? Ya aku salah. Oke Tuhan, aku salah. Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang kasih ke Tuhan. Amin. Ketika gitu hati kita lembut, kita bisa nyaman, kita bisa ibadah dengan, kita bisa tidur dengan enak. Nah, inilah, jangan andalkan pikiran sendiri. Aplikasi jangan puas hanya mengerti firman secara intelektual. Banyak juga tokoh-tokoh rohani ngertinya firman secara intelektual, tapi gak mengubah hatinya. Akhirnya jadi orang yang suka berdebat, melakukan sesuatu yang sia-sia, suka menghakimi seperti ahli Taurat. Karena berpuas mengerti firman secara intelektual, tetap manusia sukikos. Next. Yang kedua, sarkikos. Bilang sarkikos. Haleluya. Manusia daging. Baca sama-sama firmannya. 2, 3. Karakteristiknya dikuasai hawa nafsu. Saya sering ngomong sama anak muda ya. Nabok, nafsu besar, otak kurang. Saya ngomong gitu sama anak-anak di Bipro. Jangan gitu ya saya bilang. Jangan ya dek ya aja. Dikuasai hawa nafsu, ego dan kedagingan. Mementingkan diri sendiri, sulit mengampuni, cepat marah. Bisa jadi orang percaya tapi hidupnya masih dikuasai dosa. Jadi ketika orang ini mau makan terus. Gak mikirkan orang lain. Contoh paling simpelnya. Pak Jo sering ingatkan kalau di pesta makan ya tengok-tengok. Kadang yang punya pesta bukan orang yang mampu. Jangan kita habiskan. Mungkin terbatas. Kita pun gak usah berkeluh kesah. Kalau ketika kita di Natal. Ya kayak di Natal. Gara-gara makanan kurang. Panitianya kurang. Marah. Kemarin ada salah satu jemaat ya. Di tempat ini Natalan. Mau ngambil makanan lagi, udah dapat, tapi katanya ada keluarganya, ada apa? Karena waktu itu Natalannya rame, membludak, panitia saya nggak salahkan juga, panitia berinisiatif, maaf Bu, belum bisa, tunggu dulu, mau dibagi dulu ini, marah, WA ke saya. Mulai saat ini anak saya nggak boleh ke gereja Bapak lagi, mulai saat ini anak saya nggak berhenti pelayanan, kaget saya, gara-gara nasi kotak. Saya panggil panitianya. Ya
Ya Bu, saya coba diskusi sama panitia. Kenapa? Apa yang terjadi? Saya nggak tahu. What happened gitu. Terus dikasih tahu. Iya Pak, soalnya kan takut kekurangan. Lagian ibu itu kan ngomong anaknya pelayan, mau bontot harusnya bisa. Nah pelayan kan makanya di terakhir. Ya betul juga, saya nggak bisa menyalahkan panitianya. Ya sudahlah, lagi-lagi serahkan ke tangan Tuhan. Saya pun nggak tahu, di luar kuasa saya. Makanya saya berfokus pada apa yang saya bisa, selebihnya saya lagi-lagi, saya nggak salah di detik itu. Panitia nggak salah, tapi saya minta maaf. Maaf, begini-begini, bukannya nggak boleh. Tapi pelayan-pelayan Tuhan, makanya setelah acara selesai kita kumpul, kita makan sama-sama. Saya jelaskan, diterima puji Tuhan. Enggak ya Pak, haleluya, amin. Akhirnya ya sejak itu anaknya nggak boleh ke sini. Ya nggak tahu lagi. Jadi mau minta bontot gara-gara nasi kotak satu. Inilah manusia sarkikos, maunya keuntungan buat aku. Nah orang-orang yang menjarah kemarin itu, meskipun nggak tahu itu nanti Iron Man diambil ya. Ada Iron Man, ada apa, itu uang korupsi kayak uang apa, tapi mereka menjara, mereka masuk dalam golongan ini. Manusia sarkikos. Ini orang yang susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Jadi dia kepingin ngambil semua buat dia. Ketika di gereja, gereja bisa kasih apa buat aku? Mau makan sekenyang-kenyangnya, mau ambil sebanyak-banyaknya, gak mau pikirin orang lain. Ketika ada kesempatan curi, dia akan curi. Ketika ada kesempatan korupsi, dia akan korupsi. Pokoknya aku, pokoknya aku, pokoknya aku. Dia selalu berpikir tentang, ya aku kan udah ngelakuin ini, harusnya aku dapat lebih banyak. Dia menilai diri lebih dari yang orang lain lihat. Mungkin orang lain lihat, ya dia itu orangnya kerja aja gak baik kok, minta naik gaji terus. Tapi dia ngomong, pokoknya harus naik gaji. Bosku ini kayak mana lah, kaya, aku kerja zaman Jepang dan seterusnya. Nah inilah orang sarkikos. Contohnya itu suka bertengkar, iri hati, mencari posisi. Jadi kalau ketika ada posisi baik dalam gereja, baik dalam lembaga-lembaga, partai politik, di lingkungan kepling mungkin, dia mau cari posisi, dia mau dihormati, aplikasi. Kita harus mematikan keinginan daging dan harus hidup dalam roh. Jadi manusia ini adalah manusia yang apa? Dia merasa lapar walaupun dia tidak sedang lapar gitu. Padahal hidupnya udah oke, udah cukup, tapi dia masih kepingin lebih lagi. Dia paksakan untuk hidup lebih. Jadi ini manusia yang penuh dengan kedagingan, penuh dengan dosa. Orang seperti ini paling bahaya. Ketika melakukan dosa, anak-anak Tuhan yang ada Roh Kudus di hatinya, itu pasti menyesal. Amin. Senggol kanan kiri. Kalau ngelakuin dosa nyesel enggak? Kalau masih ada di hatinya yang gak enak, yang aduh tertancap, puji Tuhan, saudara cepat putar balik, masuk lagi ke jalan Tuhan, amin. Masih ada Roh Kudus. Yang paling berbahaya ketika melakukan dosa, tapi apa? Nganggap itu wajar, amin. Contoh, kayak di Eropa, LGBT dianggap wajar, udah gak dianggap berdosa. Gereja bisa menikahkan, artinya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Pasangan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan seterusnya. Ini adalah berbahaya. Mereka melakukan pelanggaran, tapi sudah gak ada penyesalan di hati. Gak ada yang mengganggu di hati. Lempang aja. Bahaya. Ketika koruptor, korupsi, ya wajarlah kampanye butuh banyak duit. Jadi dia ketika ngambil uang itu proyek-proyek, dia datang ke pabrik-pabrik, mintain jatah, itu dia gak nganggap berdosa. Dia ngelihat, wah ini banyak cukong-cukong, toke-toke, ini banyak duitnya semua. Kasih aku satu orang 1 miliar 100 juta aja kecil bagi mereka. Udah kasih aku gini. Orang seperti ini yang paling susah bertobat. Kalau yang tadi manusia jiwani itu cuma jiwanya yang keras tapi kelakuannya masih nggak dosa. Jiwanya yang ngerasa paling benar. Jiwanya ngerasa dia udah kudus padahal belum. Tetapi kalau orang kayak gini, baik jiwanya dan kelakuannya penuh dosa dan dia mewajarkan hal tersebut. Jadi gak ngerasa lagi berdosa. Nah ini paling bahaya. Next. Pneumatikos, ini yang Tuhan pengen. Katakan manusia rohani. Kurang kuat. Manusia rohani.
Yang mau jadi manusia rohani beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Lebih kuat lagi. Haleluya. Jadi saudara dibaca 1 Korintus ini. 2, 3. Oh sorry. Tolong dibukakan Calvin. 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Gak cukup. Nah, dibaca sama-sama. 2, 3. Amin. Balik lagi. Jadi ini adalah manusia rohani. Diberikan hikmat yang benar-benar hikmat. Bukan dari pikiran sendiri. Tetapi dari firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Jadi ini yang sangat dirindukan oleh Raja Daud. Raja Daud itu berdosa. Raja Daud itu berzina, membunuh. Tetapi ketika berdoa apa? Jangan ambil rohmu. Amin. Saudara, kita semua mungkin banyak pelanggaran, banyak kesalahan, kita banyak dosa. Tapi mari dalam berdoa katakan sama Tuhan. Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Amin. Karena ketika roh itu ada dalam hati kita, dimanapun kita berada, berkat itu akan mengikuti kita. Amin. Ketika roh kita ini diperbaharui, berkat itu akan melekat. Seperti kita akan seperti magnet. Berkat itu kemarin di FA 01, sama-sama kita sharing, berkat itu gak sekedar materi, kesehatan. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kebaikan itu datang sama kita. Jadi saudara, roh ini yang akan menarik semua yang diinginkan dunia untuk datang kepada kita. Sekalipun ketika kita hidup dalam roh, kita sudah gak lagi mementingkan hal tersebut. Amin. Ketika roh kita kuat, kita gak lagi khawatir besok makan apa. Karena kita tahu Bapa pelihara. Ketika roh kita kuat, kita gak khawatir pekerjaanku bagaimana. Karena kita tahu kita dapat pekerjaan dari Tuhan. Ketika kita hidup dalam roh, kita nggak perlu effort lagi untuk beribadah. Karena kita bisa menikmati. Tapi manusia daging, manusia jiwani, manusia daging, itu susah beribadah, nggak bisa enjoy dalam beribadah karena dia menggunakan logikanya. Ngapain aku beribadah? Apa untungnya buat aku? Mending aku di rumah. Ngapain lah, mending aku jalan-jalan. Ngapain lah. Kemudian manusia daging, di gereja gak enaknya. Gak bisa mabuk, gak bisa merokok, gak bisa ini, gak bisa itu. Mending aku di luar aja, aku gak mau datang ibadah ke gereja. Buat apa gereja? Nah, tetapi kalau manusia, dia akan dengan mudah mematikan semuanya. Hidup dalam dimensi roh. Dimensi roh ini adalah sesuatu yang memudahkan kita untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Katakan seperti yang Tuhan mau. Kejar ini saudara. Karakteristik hidup dipimpin Roh Kudus bukan oleh daging. Yang kedua, mampu mengerti hal-hal rohani dan mengaplikasikannya. 3, tentunya pasti menghasilkan buah roh. Contoh, orang yang mengampuni walau disakiti, mengasihi musuh, hidup kudus di tengah dunia. Jadi kita ini ketika disakiti cenderung mau balas. Saya pun juga orang mau balas. Semua saya masih penuh dengan darah dan daging. Kita semua kalau disakiti mau balas. Minimal kita butuh pembelaan. Amin. Katakan butuh pembelaan. Contoh, ketika saya gembala, saya menyala-nyalakan, contohnya Via, saya salah-salahkan. Gak ada hujan, gak ada angin, saya salah-salahkan. Dia pasti kepinginnya berkeluh kesah ke sana kemari supaya ada orang, iya Pak Agem kok gitu ya. Paling enak itu kayak gitu. Betul ya Via ya? Pak Agem kamu kok digituin sih, gak adil Pak Agem ini. Gak setuju Pak Agem ini. Menurutku begini, menurutku gini. Itu paling enak, betul Via? Nah, tapi ketika Tuhan sudah percayakan sebagai pemimpin kayak saya, gak bisa kita berkomunikasi dengan orang lain. Amin. Kita cuma bisa sama Tuhan. Amin. Mau dipercaya lebih? Siapa yang mau dipercaya lebih? Mau lambaikan tangan? Lambaikan tangan. Haleluya. Mau dipercaya lebih? Curhatnya sama Tuhan.
Jadikan Tuhan sebagai tempat curhat yang cukup bagi kita. Pasti kita dipercaya lebih. Amin. Seringkali paling enak itu gitu. Gak usah kita dibela, gak usah kita gak usah kita itu kayak ada orang misalnya kayak tadi saya nyakiti Via, kemudian si Vera nepuk-nepuk pundak Via, kemudian besoknya Vera yang datang ke saya ngebela Via. Pak Agem kok gitu sih? Ya udahlah, kalau Pak Agem kayak gitu, aku nggak akan mau ke gereja lagi. Wah gitu ya Vera ya, kejam kau ya. Emang baru pasar ibu gitu ya, galak-galak. Udah, pokoknya kalau Via nggak apa lagi, Pak Agem nggak minta maaf sama Via, aku nggak mau lagi ibadah. Waduh, saya bingung. Ini melayani Tuhan atau melayani saya ini orang kayak gini. Jadi ketika ngomong kayak gitu, si Vera, mungkin si Via paling seneng kalau kayak gitu. Bener ya? Wih, ada satu sobatku yang setia. Nah, udah pandangannya langsung mengandalkan Vera ini. Amin. Padahal secara nggak langsung dua-dua sama-sama bikin baik nggak secara kejiwaan? Baik. Tapi saudara ingat, curhatlah sama Tuhan. Amin. Curhat utama sama Tuhan. Kalau orang-orang sekitar itu ketika kita menceritakan, ketika kita, tadi kan Via akhirnya butuh konfirmasi, butuh klarifikasi. Tetapi itu bukan tipikal manusia rohani. Manusia rohani, kita ngomongnya sama Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Tuhan aku sakit, Tuhan aku difitnah, Tuhan aku diginikan, aku disalah ngerti, aku diginikan. Lepas. Ketika kita bisa berdoa, pengampunan itu ada, kelepasan itu ada, wih indah. Dan ketika kita latih itu terus, kita akan jadi orang paling diberkati, orang paling sejahtera di dunia, orang paling berbahagia yang setuju beri sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Amin. Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang datang cari gembala nangis-nangis, curhat masalah keluarganya? Karena belum sadar ada Roh Kudus, Roh penghibur. Senggol kanan kiri ada Roh penghibur. Amin. Kenapa pelawak-pelawak itu dibayar sangat mahal? Banyak orang era modern susah terhibur. Padahal kita tinggal duduk. Kemudian kita angkat tangan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Kita nyanyi gitu, kita nangis dalam tangisan bahagia. Kita sukacita sama Tuhan. Sebelum tidur bilang I love you Jesus, I love you Holy Spirit. Good night Jesus, good night Holy Spirit. Kita tidur dengan nyenyak, gak kepikiran apa-apa. Itu sudah berbahagia saudara. Besoknya fresh, bangunnya enak. Kemudian mau makan, kita makan yang kita suka, yang baik, kita andalkan Tuhan. Masalah besok bisa makan enggak, saya yakin dan percaya hidup dalam iman, Tuhan yang akan sediakan, Tuhan yang akan kirimkan burung-burung gagak dan seterusnya. Hidup seperti ini, hidup positif, inilah yang disebut orang terberkati. Bagaimana caranya? Hidupi kehidupan roh. Amin. Jadilah pribadi pneumatikos yang dikatakan Paulus. Pribadi yang hidup di dalam roh. Banyak orang cari penghiburan di luar. Aku harus ke kedai tua supaya aku ketawa, nyanyi. Di kedai tua. Kalau Pak Novi di Manado harus minum cap tikus. Nanti ketawa-ketawa oleng-oleng kata Pak Novi kemarin. Cuma di Manado yang mabuk nyanyi lagu gereja. Haleluya. Nanti udah mabuk, minumnya banyak. Pulangnya Bapak terima kasih. Jadi kenapa cari penghiburan sampai segitunya? Cukup duduk diam, kita beribadah. Saya seneng gitu. Ketika nanti ada pelayan Andreas cerita, Pak Agem aku dapat kerjaan gini. Diterima ternyata, doanya kan terjawab. Itu udah seneng karena saya belajar. Saya belum masuk dalam pneumatikos tapi saya belajar masuk gitu. Berdoa, berperang bersama-sama. Ketika Mak Dunov cerita, wih di kantor bagus, gini Pak Agem tadi enggak kesentil apa-apa, puji Tuhan doa kita sama-sama dijawab. Kita ikut berperang sama-sama, amin. Jadi apapun pergumulan saudara, kita keluarga, mari kita hidupi dalam roh ini, jangan terlalu
gampang baper, jangan terlalu mengandalkan jiwa kita sendiri, logika kita. Kalau logika kita nanti kita jadi orang yang kecewa, orang yang gampang curiga, orang yang ketika ada kebaikan datang, kok dia baik sama aku, pasti ada maunya nih. Nah, itu mengandalkan logika. Terlalu berhikmat. Kalau kata orang Medan, ilmunya terlalu tinggi. Jadi jangan terlalu tinggi ilmu saudara, amin. Sedang-sedang saja, biarlah yang tinggi itu Tuhan kita. Jadi itu saudara, aplikasi jadilah manusia rohani dengan membaca firman, berdoa, taat pimpinan Roh Kudus. Next. Nah, kita tes identitas rohani kita di level mana? Kalau lagi ada masalah, siapa yang sering curhat ke medsos? Ayo. Gak ada yang mau ngaku pasti ini semua ya. Yang B, ngamuk, dendam, nyimpen di dalam hati. Susah mengampuni. Siapa? Yang C, ketika ada masalah, disakiti, langsung berdoa baca firman. Adakah yang masih hidup di sini? Haleluya. Jadi saudara yang mana ini? Nah itulah Sukikos, curhat di medsos itu, dia itu seorang yang gak bisa memendam dalam hal kejiwaan gitu. Dia ada masalahnya di kejiwaan gitu. Jadi kepingin curhat tapi dia salah melakukan sesuatunya. Kemudian ngamuk-ngamuk dendam, sarkikos. Jadi ketika disakiti kepingin membunuh ya. Ini yang sekarang banyak roh ini sedang ada dalam Indonesia. Kepingin menghancurkan, kepingin membunuh, kepingin menginjak-injak, kepingin membakar. Inilah yang disebut sarkikos. Amin. Kadang ada orang lewat mobil ada kemarin kasihan. Security di salah satu DPRD kalau nggak salah atau DPR saya lupa, dibakar keretanya, nangis security-nya. Kasihan kali saudara, kasihan loh. Gak salah apa-apa, dia kan bergaji cuma duduk di depan situ, dia nggak bikin kebijakan, dibakar. Itu karena manusia sarkikos. Karena kita benar, yang salah harus mati. Nah itu sarkikos. Karena kita benar supaya kebenaran kita didengar oleh orang yang lagi salah, yang salah harus mati baru kita benar. Itu nggak ada di kekristenan. Amin. Nggak ada. Kebenaran kok mau membunuh, nggak boleh. Jadi dalam Kristen nggak boleh. Yang ketiga langsung serahkan ke Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu setia dan adil. Amin. Ketika Tuhan ada inilah. Saya nggak tahu ya saudara percaya atau enggak ya. Ketika Bapak Ahok dituduh menistakan agama. Saya ada kata-kata yang bikin saya merinding. Di persidangan beliau bilang, saya akan buktikan satu persatu. Siapapun yang yang menista dia atau apa itu akan dipermalukan. Satu persatu sudah berpulang ke rumah Bapak. Tanya dalam waktu berapa, nggak sampai 5 tahun, udah berpulang semuanya. Satu persatu saudara. Bahkan musuh utamanya masuk juga ke penjara. Jadi saudara, itu saudara, ketika kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhan tuh bisa menindak sendiri dengan caranya. Amin. Gak perlu kotori tangan kita membalas. Amin. Doanya jangan ya Tuhan, Vera nyakiti aku Tuhan. Semoga nanti di ring road ada truk tronton, rodanya 12, dilindesnya. Kalau bisa trontonnya gak usah terlalu cepat Tuhan, gak enak, terlalu enak. Kecepatannya 10 sampai 20 km per jam aja Tuhan. Jadi ngelisihnya tek. Wih, kita doain gitu sama musuh-musuh kita. Luar biasa sadis. Amin. Itu manusia masih penuh kedagingan, masih jiwani. Tapi kalau dalam Roh Kudus, Tuhan ampuni dia mungkin gak sadar. Tapi yang paling penting, aku mau fokus pada diriku. Apa? Aku sakit hati sekarang. Sakit hatiku ini mempengaruhi aku nanti kerja. Sakit hatiku ini akan mempengaruhi pola tidurku, pola makanku, pikiranku. Gak lagi bisa fokus melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong angkat ini. Aku gak penting orang itu mau bertobat apa, sebelum orang itu Tuhan bikin bertobat, sebelum orang itu Tuhan hukum, atau bahkan Tuhan berkati orang itu urusan nanti. Yang penting aku mau selesai dengan diriku sendiri. Amin. Ketika kita sudah selesai, tidur kita nyaman, makan kita enak, kita bisa sukacita lagi. Berkat itu datang lagi ke kita. Amin. Baru ketika kita nyaman semua, kita fokus menangkan orang itu. Benar? Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Itu polanya seperti itu, memenangkan orang. Amin. Jangan ketika lagi panas, jangan doain orang itu. Orang itu lupain dulu, lupain. Jangan sok-sok kuat. Tuhan,
Aku ampuni dia Tuhan, sambil nangis, dia gak tahu aku sakit gini. Nanti ujung-ujungnya, ya Tuhan, aku tahu Tuhan adil, ambil nyawanya Tuhan, udah sekalian keluarganya gak apa-apa. Gak boleh. Vera ketawa, pernah gitu Vera? Jangan ya, jangan kayak gitu. Selesaikan dulu di sini, supaya kita itu gak jadi pihak yang dirugikan. Sudah dirugikan, misalnya di kantor, Vera namanya dijelek-jelekkan, dicemarkan, dituduh, difitnah, dan segala macam. Rugi 2 kali. Gak bisa tidur, gak bisa menyelesaikan di diri sendiri, mau makan gak nafsu, mau tidur gak bisa, mau melayani keganggu, ruginya 2 kali. Mending kalau di kantor namanya udah dijelekkan, ya sudah, ruginya di situ aja. Betul Vera? Di rumah jangan sampai dibawa, jangan rugi 2 kali, amin. Nanti udah rugi di rumah, orang-orang rumah, orang tua, kita marah-marah ke orang tua, kita marah-marah ke saudara, kita marah-marah ke anak-anak, rugi 2 kali. Jangan ya, malah bikin dosa. Yang kedua, kalau punya berkat lebih, nah beli apa yang kita senangi itu sukikos. Beli supaya dapat pengakuan itu sarkikos. Nah, kita belajar sama-sama ya. Beli apa yang kita senangi itu kedagingan, beli supaya dapat pengakuan itu kejiwaan. Dua-duanya itu berkaitan. Orang yang suka beli karena dia nggak seneng benernya orang itu, tapi mau di posting supaya kelihatan kaya. Itu orang yang jiwanya ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh Roh Kudus. Tetapi kalau beli yang kita senangi ketika di mall, padahal gajinya gak besar, baru tanggal 10 udah habis semua gajinya karena ke mall, beli ini, beli itu, gampang beli, boros segala macam, manusia kedagingan. Dia gak bisa ngerem, gak bisa kontrol. Tapi kalau beli sesuatu untuk jadi berkat, boleh jadi berkat bagi diri sendiri, artinya yang kita butuhkan, bagi sesama. Ketika kita beli, kita mikirkan sesama kita. Nah itulah yang disebut pneumatikos. Jadi ketika beli ingat sekarang, wah saya kasih beban ke kita ya. Ketika ke mall, mau beli barang, kayaknya bagus ya, segala macam. Ingat, aduh di gereja jangan-jangan ada yang belum makan ini. Aduh, ini saya belajar saudara, saya jadi gembala pun saya masih belajar sampai sekarang. Saya mau makan enak sekarang jadi banyak kepikiran juga, kepingin mau makan gitu kan. Tapi kasihan juga si ini, kasihan si ini. Kadang gitu juga, kadang beban juga di hati. Si ini mungkin lagi ada masalah segala macam. Jadi bikin kita hidup lebih hemat. Jadi kalau ke mall mikir dulu. Mau Vera lagi gabut, mau makan di Grab, kena ongkir, ada biaya Grabnya pasti lebih mahal kan. Mending si Esther ajak berdua makan, bayari. Contohnya misalnya ada yang lapar, temennya ajak. Di Grab sekali makan minimal 30-40 ribu ya kan. Ajak anak gereja, di Mbak bisa makan bertiga berempat. Contohnya gitu, itu hal simple. Jadi berkat tapi ya kan. Nah oke, saya undang tim musik next. Kesimpulan karakter unik tiap jenis. Sukikos logika overload. Semua harus masuk akal tapi lupa iman. Orang seperti ini selalu ngomong, kita harus berhikmat jadi orang Kristen. Harus berhikmat, selalu ngomongnya harus berhikmat dan berhikmat. Sampai lupa bahwa ada Roh Kudus, hikmat biarlah milik Tuhan, kita hanya melakukan hikmat dari Tuhan. Orang Kristen fungsinya bukan untuk melakukan hikmat yang ada dalam hati kita, yang kita mau, tapi Tuhan itu yang maha berhikmat. Dialah yang akan menunjukkan, menyuruh, memerintah, menggerakkan kita sesuai hikmat Tuhan. Gak ada manusia yang berhikmat, gak ada manusia yang bijaksana. Yang ada Tuhan yang maha bijaksana membuat dia, memberi kesempatan dia mengenal apa itu kebijaksanaan, melangkah di dalam iman agar hidupnya semakin bijaksana. Kemudian yang kedua, sarkikos, daging lovers. Apa yang enak dikejar. Pokoknya yang enak, yang dosa-dosa dimakan. Semua yang enak disikat habis. Kalau perlu gak mau berbagi. Serakah, mau menang sendiri. Logikanya sudah, ini bahkan gak ada logika lagi. Pokoknya dihajar habis. Datang ke rumah kawan, ada nasi, ada lauk pauk, disikat habis semua. Padahal di rumahnya masih ada adiknya, ada orang tuanya. Rumah kawannya itu masih ada keluarganya, gak peduli, pokoknya aku makan semua yang aku bisa. Itu manusia yang penuh kedagingan saudara. Jadi dalam hidupnya gak pernah mikir orang lain. Gak pernah mikir dalam satu hari gitu, gak ada disediakan 1-2 menit mikirin kayak, si ini kayak mana ya kerjaannya? Si ini kayak mana ya
keluarganya. Si ini kayak mana ya? Gak ada beban itu sama sekali gak ada dalam orang hidup kedagingan. Yang ada, besok aku harus makan apa? Baru makan jam 1 siang, jam 2 siang. Nanti jam 4 aku udah lapar lagi. Aku cacing di perutku ini, aduh, aku harus makan apa ini ya? Makan ini enak sih. Makan ini enak. Terus kemudian ada temennya belum makan gitu. Aku bayari dia. Makannya di Padang. Padahal aku mau makan McDonald. Ngapain lah. Udah, aku ecek-ecek belum gajian. Sorry bro, belum gajian. Pulang pergi ke McDonald. Makan yang enak. Nah, ini orang yang gak terbeban sama sekali. Gak terbeban ketika gereja ada masalah, berdoa, apa yang bisa aku bantu buat gereja, gak terbeban. Gembala lagi mungkin ada struggle dalam pelayanan, gak terbeban untuk mendoakan. Nah ini manusia-manusia kedagingan. Tapi kalau manusia pneumatikos, dia gampang, hatinya lembut sekali, gampang tersentuh, gampang meneteskan air mata, lemah lembut, dia suka spirit connected, hidup dalam roh. Rohnya terkonek dengan roh orang-orang. Ketika kita mau jadi pemimpin, roh kita itu harus terkonek dengan bawahan kita. Amin. Jadi tim kita itu solid. Jadi kadang itu tiba-tiba saya sering juga digerakkan sama Tuhan habis doa, hubungi ini. Saya hubungi. Datang ke rumah ini. Datang ke sini. Saya hubungi, saya datangin, segala macam. Jadi spiritnya terkoneksi. Amin. Jadi kita terbeban dalam hidup itu. Si ini kayak mana ya? Si ini lagi masalah ini sama pacarnya, ini masalah sama suaminya, ini masalah sama istrinya. Jadi beban. Jadi kita doa, kita lepaskan sama Tuhan, kita berdoa. Jadilah orang yang terbeban. Ketika ngelihat ada orang susah, kita jadi iba, kita jadi sedih. Padahal kita sendiri mungkin juga ada masalah, kita sendiri juga gak punya duit, kita sendiri gak punya apa. Minimal kita berdoa, minimal kita menangis buat orang itu Tuhan senang loh. Tuhan mungkin meneteskan air mata loh ngelihat kita itu. Kita nangis, Tuhan berkati Tuhan si Vera Tuhan. Dia lagi mau dapat proyek 1 miliar Tuhan. Meskipun di dompetku cuma ada 100.000 Tuhan, aku berdoa Tuhan. Tapi orang kayak gini nih jadi berkat loh. Tuhan ngelihat tuh bangga, senang. Mental kita, mindset kita langsung naik. Kita kan kalau ada orang yang udah kaya, lebih kaya dari kita, malas kan kita doakan. Ngapain lah doakan bosku, udah kayanya, udah banyak duitnya dia. Nah mindset kita makanya di bawah bos kita terus, betul atau betul? Bos kita ngomongnya miliar, kita ngomongnya ratusan ribu. Gak nyambung kalau kita doakan. Coba sekali-sekali doakan, supaya apa? Tuhan kasih mindset seperti mindset bos kita. Berkatnya nanti akan datang sendiri yang sama seperti bos kita. Amin? Senggol kanan kiri, tanyakan. Ayo punya mindset bos. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Ya Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami belajar, hamba berdoa agar manusia pneumatikos, manusia roh ada dalam gereja ini. Biarlah gereja ini bertumbuh semakin dalam kesatuan, unity, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan berkati setiap kami semua, beri kami semua kesehatan, damai sejahtera Tuhan. Hamba tidak tahu pergumulan satu persatu, yang hamba tahu biarlah kami semua mengandalkan Roh Kudus. Seringkali kami lupa bahwa di hati kami ada Roh yang kudus itu yang akan menghibur, yang akan memampukan kami, yang akan mengampuni kami, yang menuntun kami untuk mengenal Kristus lebih dalam. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai sampai di sini, tetapi Roh Kudus jangan pernah selesai, tetaplah bekerja dalam kehidupan kami. Setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan.
Dan untuk pengumuman tambahan, saya rindu bertanya apakah ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, ada satu jemaat yang baru ya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saya mewakili dari semua pengerja mengucapkan selamat bergabung, selamat bertumbuh. Sekiranya kita boleh sama-sama bertumbuh di gereja kita yang tercinta ini. Dan untuk pengumuman selanjutnya, ibadah raya minggu depan kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus dan dilayani oleh Bapak Gembala kita sendiri, Pastor Hesea Hendi di gereja kita ini pada pukul 10 pagi dan berbarengan dengan sekolah minggu bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil atau adik, boleh dibawa, boleh join bersama adik-adik kita yang tercinta beribadah di ruang sekolah minggu. Dan untuk pengumuman selanjutnya, ibadah Bipro Sabtu depan akan dilayani oleh PDP Joshua Sandi pada pukul 7 malam di gereja kita yang tercinta ini. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Kita persiapkan hati kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini Bapa, kami boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditabur boleh menjadi bertumbuh dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami rindu untuk melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami Bapa, agar kami Tuhan Yesus boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami juga menjadi anak-anak yang baik, istri-istri yang baik, yang taat kepada suami dan suami sayang istri Tuhan Yesus. Dan biarlah juga Tuhan kami boleh menjadi kebanggaan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, memperluas Tuhan Yesus hikmat maripat-Mu bagi Bapak Gembala kami, agar semakin banyak jemaat-Mu Tuhan Yesus yang dimenangkan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami beserta anak-anaknya Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan sukacita dari surga Tuhan Yesus. Dan juga kami Tuhan akan memberikan korban persembahan-Mu, korban persembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan memberi, Engkau yang berbalaskan berlipat-lipat kali ganda Bapa, agar kami Tuhan Yesus semakin luar biasa memberi dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Tuhan untuk bangkit berdiri. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I
kita akhiri ibadah kita tundukkan kepala kita berdoa syafaat ya. Bapa yang baik yang mempunyai kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih, di mana ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga menjelang akhir ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena limpah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu yang untuk menyampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu, di mana hamba-Mu sudah mengingatkan melalui kebenaran firman bahwa kami harus hidup dalam manusia roh, bukan mengandalkan diri sendiri, tapi bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini sebagai gembala sidang di tempat ini, berkati dengan visi misi pengembalaan yang lebih jelas lagi. Tuntun di setiap langkahnya, sertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat setiap langkahnya, boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, juga berkati pelayanan dan pekerjaannya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Juga berkati pendeta pembina kami, Bapak Simon Yubadahulu, berkati pelayanannya di Tanjung Morawa, berkati keluarganya, berkati anak istrinya. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai dia dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat yang hadir saat ini Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan mereka, tapi kami tahu Tuhan, segala apa yang menjadi kebutuhan-keperluan mereka, apa yang mereka doa-doakan setiap hari, Engkau saat ini datang menjamah mereka, mengabulkan seluruh doa-doa yang sudah dipanjatkan ya Tuhan. Sehingga mereka yang saat ini beban berat, Kau berikan kelegaan ya Tuhan. Mereka yang sakit Kau sembuhkan, mereka yang lemah Kau kuatkan, yang miskin Kau perkaya. Apapun kondisi mereka Tuhan, Engkau jamah mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga saat pulang dari tempat ini, mereka membawa berkat-Mu yang luar biasa. Penyertaan Roh Kudus sempurna atas seluruh jemaat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berkati jemaat-jemaat yang masih studi, sekolah, kuliah, urapi mereka Tuhan. Supaya mereka boleh lebih pandai dari orang di luar sana. 10 kali lipat lebih pandai. Karena kami yakin percaya hikmat Tuhan nyata bagi anak-anak yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa hadir saat ini Tuhan. Apapun permasalahan pergumulan mereka, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah yang malas Kau gerakkan hatinya untuk boleh berapi-api kembali beribadah bersama kami. Mereka yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan. Dan kami percaya mereka yang saat ini mengalami problema kehidupannya, Kau jamah, Kau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk seluruh kegiatan gereja di tempat ini, baik ibadah raya seperti saat ini, ibadah sekolah minggu, ibadah doa malam, ibadah FA, ibadah-ibadah yang lain, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya saat kami menaikkan ibadah-ibadah ini Tuhan, saat pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, doa-doa dinaikkan, Engkau bertahta di atas pujian, penyembahan dan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bangku-bangku kosong sudah Kau sediakan jiwa-jiwa yang akan datang Tuhan. Kami percaya gereja ini adalah milik-Mu. Engkaulah Gembala Agung kami Tuhan. Engkau yang akan memberkati jiwa-jiwa sehingga gereja ini boleh dipenuhkan full kapasitas di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk tim pelayanan yang sudah berjerih lelah melayani-Mu, baik sebagai WL, singer, tim musik, asyir, pendoa, guru-guru sekolah minggu, semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Kami percaya Engkau balaskan berlipat-lipat kali ganda. Kau berkati kehidupan keluarganya, Kau berkati usaha pekerjaannya, Kau berkati apapun yang menjadi buah tangannya menjadi berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Memang saat ini bangsa kami mengalami tekanan ya Tuhan, mengalami huru-hara di sana sini, tapi kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh bangkit kembali menjadi bangsa yang berdaulat seutuhnya, bangsa yang berlimpah susu dan madu-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua rakyat Indonesia, bahkan kami anak-anak-Mu,
boleh tetap beribadah dengan baik tanpa ada gangguan halangan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, kota tercinta. Berkati kota Medan. Jauhkan kota Medan dari segala huru-hara, dari kekacauan, dari segala kejahatan, kekerasan, kriminalitas. Kau halaukan dari kota kami ini Tuhan. Karena kami percaya di kota kami banyak pemuji penyembah akan Kau, bahkan pendoa-pendoa yang senantiasa berdoa bagi kota kami, bahkan bagi bangsa kami ya Tuhan. Sehingga segala yang buruk Kau halaukan dari bangsa dan kota kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota Medan, bangsa kami dalam genggaman tangan kasih-Mu yang penuh dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi, baik pemberian kolekte, perpuluhan, pembangunan, diakonia. Urapi tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Mereka memberi bukan dari kelimpahannya Tuhan, tapi mereka memberi dengan hati yang betul-betul mengasihi Engkau ya Tuhan. Sehingga melalui pemberian yang mereka tabur di tempat ini Tuhan, dapat digunakan untuk pelayanan di tempat ini, untuk memberkati orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami siang hari ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri doa kami, kami rindu menerima berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, bawalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, disertai cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, membimbing, memberkati kita semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.